Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini, di hari-hari, di waktu-waktu emas di bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu kita menjadi waktu yang penuh ampunan, waktu kita yang menjadi sebab dikabulkan hajat kita. Insya Allah waktu kita menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah di bulan Ramadan ini. Dan kita keluar daripada bulan-bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar, yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Ya Rabbal Alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia, kasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang kita muliakan guru kita yang mulia, Guru Muhammad Abrar Masrawi Al-Banjari, yang mohon maaf guru waktu pian sebenarnya. Jazakallah khair, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau insyaallah. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya. Dan para hadirin sekalian, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat diniyah, hajat dunyawiyah bil maisarah insyaallah. Hajat dunia kita dengan kemudahan, hajat akhirat insyaallah dengan ampunan. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang insyaallah cukup menarik pada pembahasan kita pagi hari ini, yaitu membuka tabir keagungan daripada Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Lailatul Qadar adalah sebuah karunia yang membuat kita beda dengan umat-umat terdahulu. Yang membedakan kita dengan umat terdahulu apa? Apa yang buat kita beda? Umur. Ya, yang buat kita beda umur. Tapi keistimewaan kita dengan umur yang lebih pendek, kita lebih istimewa daripada umat terdahulu. Alasannya karena sebab di umur-umur kita ada Lailatul Qadar. Ini sebuah kepastian. Kalau THR belum tentu pasti. THR pasti nggak kira-kira? Belum tentu. Tapi Lailatul Qadar pasti. Makanya cari yang pasti, jangan nyari yang tidak pasti. Kalau prioritas kita hal yang pasti, yang tidak pasti akan datang. Tapi kalau prioritas kita yang nggak pasti, yang pasti akan terlewat. Benar nggak? Orang saking sibuk kerja di bulan Ramadan, yang pasti lewat akhirnya. Yang nggak pasti dia belum tentu dapat. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, yang pasti lewat. Ya, dan hadirin sekalian, jangan khawatir di bulan Ramadan. Nabi sudah memberikan kabar kepada kita di bulan Ramadan ini ada rezeki yang lebih daripada bulan-bulan dan hari-hari yang lain. Jangan usah khawatir. Salah satu buktinya, mau bukti ucapan Nabi, nggak perlu beli makanan kita di bulan Ramadan. Datang buka puasa masjid aja, gratis nggak kira-kira? Di masjid ini ada buka puasa nggak bersama? Saya mau datang ntar malam. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukti daripada
janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ada bagi-bagi sarung nanti, luar biasa. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Adapun Lailatul Qadar itu menurut daripada kesepakatan ulama, gaul masyhur namanya. Gaul masyhur biasanya Ramadan ini, Lailatul Qadar ini turunnya itu di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Menurut gaul masyhur ya. Menurut pendapat ulama yang sering kita dengar. Itu Masya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut gaul masyhur Lailatul Qadar itu datangnya di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Walida Nabiyuna Muhammad alaihi afdhalus salah wassalam ruya fil hadits an Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dia bilang bahwasanya idza balagha ashral awakhir ayqadha ahlahu wa saddal mi'zarah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu para hadirin, kalau datang 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau selalu membangunkan keluarganya. Wasaddal mi'zar, dan beliau menguatkan daripada sabuknya, artinya dikencangkan supaya nyaman ibadahnya. Kalau sarungnya melorot-melorot nggak nyaman ibadahnya. Jujur kan para hadirin? Ya, benahi sarung terus kan ya. Nabi dibenahi sarung. Sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini, makanya gaul masyhur itu diambil. Lailatul Qadar itu berada di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian datang pendapatnya Imam Ghazali, pendapatnya Imam Fulan. Mereka buat pernyataan kalau Ramadan awalnya hari ini, maka Lailatul Qadarnya di malam ganjil, malam ke-21. Nanti biar dijelaskan sama guru yang ada. Guru nggak mau menjelaskan itu. Kenapa? Kalau itu jelaskan buat malas ibadah akhirnya. Udah dikasih bocoran. Ibaratkan kita ujian kan ya? Ujian kan? Kita ujian, dikasih jawaban sama gurunya. Bocoran jawabannya. Kira-kira di rumah belajar apa enggak? Boring. Tiduran kita. Tapi kalau kita disuruh belajar, maka kita akan menghidupkan semuanya. Makanya ulun kurang sepakat ini dibuka, ini kurang. Golnya Imam Ghazali, kalau Ramadan hari Selasa, malam Lailatul Qadar di malam 21. Oh, Imam Fulan, nggak pernah ulun ucapkan itu. Kenapa? Buat kita malas akhirnya nanti. Kalau nggak malam itu nggak ibadah akhirnya. Dan menurut beberapa ulama, hadirin, Lailatul Qadar itu yang jelas di malam-malam bulan Ramadan. Bisa jadi dikatakan di malam pertama daripada bulan Ramadan. Makanya bahkan ada ulama di kitab Mughnil Muhtaj ala Syarh al-Minhaj itu disebutkan ketika berbicara tentang hukum daripada beberapa masalah dalam bulan Ramadan, itu dikatakan sampai-sampai malam yang paling istimewa itu malam pertama di bulan Ramadan. Ya, dikatakan malam nadrah. Malam nadrah. Malam Allah ketika melihat benar-benar daripada hambanya. Kalau Allah sudah pandang di situ, Lailatul Qadar akan dihendaki. Ada ulama yang bilang seperti itu. Walhasil, intinya malam Lailatul Qadar ini adalah sebuah malam yang sangat agung, yang membuat kedudukan kita ini sebagai umat Muhammad melebihi daripada umat-umat sebelum kita yang umur mereka lebih panjang daripada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha
bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Allah mengatakan, para hadirin, inna, aku Allah Subhanahu wa taala. Ulun mau tanya, Allah itu tunggal apa jamak? Hah? Allah itu tunggal. Tapi di kalimat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan dirinya tunggal. Allah menyatakan di ayat ini bukan ini, tapi Allah mengatakan inna. Faqala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir, dia mengatakan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kalimat kami. Artinya kami itu apa? Kami itu jamak, bukan tunggal. Padahal Allah tuh qul huwallahu ahad. Allah satu, enggak dua, enggak tiga, enggak diperanakan dan tidak juga beranak. Ya? Ketika Allah berbicara di dalam Al-Qur'an menggunakan kalimat kami, katanya ahli tafsir, itu menunjukkan pembahasan yang sangat serius dan penting. Artinya, dengar ini, dengar. Dengar firman Allah. Firmanku yang ini khusus didengar. Apa itu? Allah mengatakan, aku menurunkan kepada kita Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kapan? Malam 17. Pertama kali datangnya malam Lailatul Qadar. Jadi nggak mesti di 10 hari terakhir. Kemudian, wa ma adraka Lailatul Qadar? Tahu nggak kita apa malam Lailatul Qadar itu? Ya, tahu nggak kita? Katanya ulama, malam Lailatul Qadar itu apa? Malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri, Lailatun yuftahu fihal bab. Katanya ulama, bahwasannya malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang dibukakan segala macam pintu kebaikan. Yang mau kebaikan dunia, yang mau kebaikan akhirat, apalagi semuanya itu ada di malam Lailatul Qadar. Yusammal qadar li'annahu takdir jami'ul insan. Dinamakan malam Lailatul Qadar karena sebab di malam tersebut dijadikan takdir atas penentuan kehidupan manusia. Dalam riwayat, penentuan takdir itu di malam nisfu Sya'ban yang sudah lewat. Tapi dalam riwayat di malam Lailatul Qadar. Makanya dikatakan juga malam Lailatul Qadar itu apa? Yugarra fihal ahbab. Malam yang mendekatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintai Allah. Makanya di kalimat setelahnya, tanazzalul malaikah, turun malaikat itu para hadirin, bukan 1000, 2000, 3000, tapi berjuta-juta malaikat. Dan yang lebih hebat lagi apa? Warruh. Siapa ruh itu? Ruh itu adalah malaikat Jibril, rajanya para malaikat. Jibril ini para hadirin sudah kada pernah turun lagi semenjak selesainya wahyu terakhir. Jibril selesai menyampaikan, selesai sudah. Tapi khusus di malam Lailatul Qadar Jibril turun. Katanya ahli tafsir, ini menunjukkan bahwasannya Allah ingin menunjukkan kepada malaikatnya dan termasuk Jibril juga bahwasannya Allah itu nggak salah menciptakan manusia. Loh iya, di awal penciptaan manusia itu siapa yang pertama kali protes? Siapa? Para malaikat. Apa katanya para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan manusia? Katanya Allah di dalam Al-Qur'an, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, aku menjadikan khalifahku di atas muka bumi ini, aku buat, yaitu manusia tersebut. Wa qalu, kemudian para malaikat itu protes kepada Allah.
Apa katanya malaikat itu? Allah mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah Subhanahu wa taala, ngapain kau ciptakan mereka hamba-hambamu yang hanya buat kehancuran saja di atas muka bumi ini? Ya, wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Ya, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, sedangkan aku setiap hari bertasbih kepadamu, memuji kepadamu, menyucikan zatmu. Malaikat itu kan gitu para hadirin. Malaikat itu ada yang disuruh sujud mulai awal perintah sampai gini hari sujud. Beda sama manusia. Manusia disuruh sujud, ya, masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang baik semuanya. Ya, beda sama kita. Katanya Allah Subhanahu wa taala, inni a'lam bima la ta'lamun. Malaikat, aku lebih tahu daripada kamu yang enggak diketahui. Makanya di malam Lailatul Qadar itu para hadirin, Allah ingin membuktikan firman-Nya tadi, bahwasanya Allah enggak salah ciptakan kita. Ada hamba-hamba yang ingin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi dirinya lebih baik di malam Lailatul Qadar tersebut. Karena memang manusia itu seperti itu. Dia itu sering terombang-ambing dengan keadaan kehidupan. Makanya dinamakan manusia. Manusia, manu itu ada yang mengartikan istilahnya dia orang yang punya. Sia, nasi, lupa tentang tugasnya hidup di dunia. Ya itu tadi, pikirin hal yang nggak pasti. Yang nggak pasti dipikirin, yang pasti dilupakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu membuktikan kepada para malaikat bahwasanya memang ada manusia yang enggak lupa tentang tanggung jawabnya ketika dia dihidupkan di atas muka bumi ini. Ada satu kisah di dalam salah satu kitab tafsir ketika berbicara tentang Lailatul Qadar ini para hadirin, bahwasanya dulu di zaman seorang raja di Nabi sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak raja, ada seorang raja, dia itu punya anak. Anaknya itu melakukan perjalanan, sebuah perjalanan yang berlayar. Kemudian ketika dia mulai berlayar, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 9 hari lamanya. Perjalanannya aman, tanpa badai, tanpa ombak, kapalnya tentram. Kemudian setelah 9 hari, yakni hari ke-10, tiba-tiba datanglah ombak menerpa kapal seorang anak raja itu. Sehingga kapalnya terombang-ambing, sehingga bocorlah kapalnya, sehingga tenggelam, karam kapalnya. Semua penumpang matian beratan, kecuali satu, anak raja ini. Dengan susah payah dia berenang, dengan segala cara dia berpegang dengan sisa puing-puing daripada kapal tersebut. Akhirnya dia terdampar di sebuah pulau yang sangat asing para hadirin. Pulau yang sangat asing, yang tidak tahu siapa penghuninya, akan tetapi dia mendengar bacaan atau suara sambutan penduduk tersebut. Dia mendengar, oh ternyata ada penduduknya. Bangun dia. Kemudian dia berjalan menghampiri orang yang mengucapkan kalimat tarhib tersebut. Sambutan disambut. Ya seperti bahasa kita di mana Ola al-badru, tapi bukan Ola al-badru ini. Cuman disambut aja seperti itu. Subhanallah. Kemudian dia langsung dipakaikan pakaian kerajaan. Dia dipakaikan mahkota. Dan dia didudukkan di atas singgasana yang ada di kota tersebut, yang dia ada di pulau tersebut. Duduk dia dan dia bingung, ini apa-apaan ini? Saya seorang musafir, tenggelam kapal saya, terdampar saya di pulau ini. Saya disambut, dipakaikan pakaian kerajaan, pakaikan mahkota, didudukkan di atas singgasana yang mewah. Dia perhatikan satu-satu orang yang ada di sekelilingnya ini. Umurnya kisaran umur yang sangat sama semuanya, hampir sama semuanya. Tapi ada satu yang aneh. Di antara umur yang sama itu ada seorang bapak-bapak yang tua renta. Akhirnya
Dia bingung dan bertanya kepada bapak tersebut. Karena beda sendiri riwayat. Ditanya sama dia. Sini, bolehkah saya bertanya? Bertanya. Boleh, silakan. Ya, boleh, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Kemudian dia bertanya, ini apa ini maksudnya? Ya, dia mengatakan bahwasanya dia memang penduduk di sini ini seperti itu. Dia itu mengangkat seorang raja, tapi durasi waktunya menjadi raja itu hanya 4 tahun lamanya, nggak lebih dari itu. Terus setelah 4 tahun bagaimana? Kamu akan dilempar ke sebuah pulau yang lain, dan di pulau itu tidak ada makanan dan tidak ada minumannya. Bingung dia. Apa ini maksudnya? Kemudian dia mengatakan ke bapak tua yang ada di kerajaan tersebut, kalau gitu berikan saya nasihat. Diberikan nasihat, akhirnya bapak tua itu mengatakan, kalau boleh, sebelum kamu nanti dilempar ke pulau yang satunya, setelah 4 tahun kamu menjadi raja ini, maka izinkan aku untuk membuat sumur di sana dan menanam pepohonan-pepohonan dan beberapa tumbuhan agar ketika kamu nanti dilempar ke sana, kamu ada makanan dan kamu ada minuman. Bagaimana? Setuju kira-kira? Oh, setuju sekali. Ya sudah. Kalau memang begitu kenyataannya, daripada saya nanti mati kelaparan di sana, ya sudah, lempar saya. Tanami di sana. Paham ya para hadirin? Akhirnya ditanam oleh bapak tua ini. Dan datang waktunya, setelah 4 tahun langsung dicopot pakaiannya. Langsung dicopot, mahkotanya diambil, langsung dihempaskan begitu saja. Dan syukurnya dia sudah punya tanaman dan sumur tadi. Dia bisa hidup di sana, dia makan di sana. Akhirnya, nggak lama dari itu, dia melihat sebuah kapal lagi. Ketika dia melihat kapal, dipanggil kapalnya, numpang, akhirnya dia bisa melewati itu semuanya dan selamat ke daerah asalnya. Di cerita yang panjang ini, apa hikmah yang bisa kita ambil? Katanya ahli tafsir, dari kisah ini, sebuah pelajaran tentang hidup kita ini loh para hadirin. Kita itu mulai kapal tadi jalan selama 9 hari lamanya, itu diibaratkan kita sedang berada di kandungan orang tua kita. Kita ketika ada di kandungan, pernah merasa sedih kira-kira? Nggak pernah. Pernah merasa khawatir kira-kira? Nggak pernah. Pernah mikirin ekonomi? Nggak pernah. Beras naik? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah sama sekali ya. Nah, pemuda tadi yang berjalan selama 9 hari kapalnya diibaratkan orang yang sedang berada di kandungan. Ini cerminan kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Setelah 9 hari, apa yang terjadi tadi? Datang sebuah badai sehingga menghempaskan dia, terdampar dia. Dan kemudian dia menjadi raja, dihempaskan lagi sampai akhirnya. Dari dimuliakan, dihempaskan. Hidup kita itu seperti itu. Kita jangan terlena. Katanya ahli tafsir, hidup kita itu seperti itu. Kita ini hidup nggak mungkin mulus selamanya. Hari ini kita bisa khawatir dan sedih. Besok bisa jadi bahagia. Makanya kalau kita ditimpa masalah, jangan terlalu sedih, jangan terlalu bingung. Karena kita nggak tahu ini dunia, bukan kehidupan yang nyata ini, bukan. Apa katanya orang dulu? Panggung sandiwara. Namanya orang sandiwara bagaimana? Subhanallah. Kadang-kadang ketika kita punya harta, diapain kita? Dimuliakan. Ya, orang kalau sudah uangnya banyak, diapain? Disanjung. Kentut aja baunya wangi, masya Allah. Kentut padahal buang angin, wangi. Karena uangnya banyak. Coba kalau orang nggak punya, misal, jangankan kentut, lewat aja orang enak. Ya, katakan seperti itu. Lewat aja orang, la ilaha illallah. Makanya ketika kita diluaskan rezeki kita, itu bukan berarti tanda Allah memuliakan kita. Dan ketika dihinakan rezeki kita, disempitkan rezeki kita, bukan tanda Allah menghinakan kita. Kita lihat berada di antara dua mana diri kita, syukur atau sabar. Kalau kita miskin, sempit rezeki kita bersabar, maka di situ kemuliaan. Dan ketika kita luas rezeki kita nggak bersyukur, maka di situ kehinaan sebenarnya. Kemuliaan bukan berada di harta maupun di kemiskinan, tapi syukur ataupun sabar.
Dan katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kita mau melihat benar-benar siapa teman kita, lihat ketika kita nggak punya. Ya, kadang kalau orang kaya banyak yang datang, diagungkan tadi. Tapi kalau nggak punya, nggak ada yang mau dekat dengan dia. Teman yang sebenarnya ketika bersama kita, ketika kita nggak punya apapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kembali lagi, ya, sehingga setelah kehidupan dunia, dia itu dilemparkan ke sebuah pulau lagi yang tidak ada apa-apa. Syukurnya tadi sudah ditanami apa? Pepohonan dan sumur. Apa maksudnya pepohonan dan sumur itu? Pulau yang asing itu adalah kuburan kita. Setelah kita berada di dunia, kita akan masuk ke dalam kuburan. Dan air minum dan makanan itu diibaratkan seperti Al-Qur'annya. Orang kalau banyak baca Al-Qur'an, maka di kuburannya itu enak. Sehingga dikatakan dalam doa setelah baca Al-Qur'an, wa anis bihi fil qabri wahsyati. Al-Qur'an itu akan membuat kita terasa ramai di tengah-tengah kesendirian kita dalam kubur. Khususnya surat Al-Mulk. Jangan pernah tinggalkan surat Al-Mulk. Kenapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, maka Nabi mengatakan, fa innaha amina sahibiha min adzabil kubur atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan karena sebab bacaan surat Al-Mulk kita akan menyebabkan kita aman nanti ketika kita masuk di dalam kubur. Makanya jangan tinggalkan Al-Qur'an, khususnya surat Al-Mulk. Ini kita para hadirin hari keberapa sekarang? Hari ke-15 ya di bulan Ramadan. Berapa hataman Quran yang sudah kita hatamkan? Sekali aja belum sekali? Enggak ramai-ramai. Kalau ramai-ramai tadarusan itu biasa. Sendiri kita. Amalan kita khusus, nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Berapa kali kira-kira? Jawab dalam hati kita masing-masing. Kalau belum telat kok waktunya. Ini masuk bulan Ramadan. Bulan yang memang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ambil kabar para hadirin, ambil kabar. Kalau kita tidak punya kedekatan, keharmonisan dengan Al-Quran di bulan ini, kita tidak akan pernah memiliki kedekatan dan keharmonisan di bulan yang lain. Ini waktunya. Makanya orang dibawa ke pulau tadi, seorang ini dibawa, itu menunjukkan kuburan kita. Al-Quran kita, sumur dan makanan tadi. Kemudian dia menemukan kapalnya lagi, sehingga dia berlayar lagi. Setelah kita di kuburan, kita mau kemana? Ke kampung akhirat. Berlayar. Dan ketika orang ini berlayar, dia selamat. Tandanya selamat itu apa? Surga. Kalau dia melihat menemui badai lagi, apa tandanya? Neraka. Katanya ahli tafsir seperti itu. Dan Allah menunjukkan di malam Lailatul Qadar kepada para malaikat yang membanggakan. Ini loh hamba-hambaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan kita sekarang, bagaimana cara kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan menghidupi malam tersebut. Maka ulama memberikan 3 cara. Cara yang paling hebat agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar tersebut, yang pertama para hadirin, dengan menghidupi seluruh malam daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Makanya dikatakan tatanazzalul malaikah waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Mereka membawa semua perintah, semua kebahagiaan, semua kebaikan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Dari sini para ulama mengatakan paling sempurnanya orang menghidupkan Lailatul Qadar itu mulai tenggelam matahari sampai terbit matahari lagi. Dia nggak tidur sama sekali. Dia tidak tidur sama sekali. Penuh dengan ibadah. Baca Quran, entah sholat, entah sodako, entah apapun. Yang penting ibadah. Iktikaf di masjid. Karena Nabi itu ya gitu. Nabi kalau sudah berbicara tentang malam-malam ganjil, beliau itu iktikafnya full iktikaf dalam masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua para hadirin,
kita menghidupkan malam hanya di sepertiganya saja. Apakah boleh? Apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Tapi ya tentu kualitasnya berbeda dengan yang satu tadi, yang pertama tadi. Jadi kita bangun di sepertiga malam, jam berapa? Jam 3 ya? Atau jam 2 lah kurang lebih. Sampai kapan? Sampai subuh. Habis subuh kita tidur lagi. Nah, itu cara yang kedua yang bisa kita lakukan agar mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin kita nggak terbiasa begadang. Ada orang yang memang jam 10 udah muring ya. Nah, bangun kita jam 2. Apalagi di masjid-masjid di sini nih, ulun lihat memang mereka itu ada kegiatan malam ya, nanti di malam-malam ganjil ya. Mereka ada kegiatan seperti itu. Alhamdulillah, hani'an lakum. Ya, kabar gembira dan jamuan untuk kita itu, untuk kita datangi. Jangan acuh-acuh nanti. Ketika dipanggil, ayo kita sholat malam, hidupkan gerakan i'tikaf, gerakan ayo kita datang. Minimal. Terus yang ketiga, ini yang paling mudah. Cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang paling mudah ini. Dan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana caranya? Cukup kita sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuhnya berjamaah. Kata Nabi, faqad adraka Lailatul Qadar. Orang yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dia telah mendapati Lailatul Qadar. Kira-kira para jamaah pilih yang mana ini? Pilih yang ketiga boleh, nggak masalah. Yang penting kita niat untuk memakmurkan dan ingin mendapatkan daripada Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Lailatul Qadar ini dikatakan khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik loh ya, bukan sama. Samanya gimana? Pahalanya. Makanya ketika saya merenungkan ayat ini, wajar Nabi itu mengatakan dalam hadis yang sering kita dengar. Kata Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Masih riwayat. Nabi mengatakan, orang yang benar-benar beribadat kepada Allah di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Kok dia sudah ibadah lebih daripada 1000 tahun, 1000 bulan? Umurnya aja berapa? Dia ibadahnya udah lebih banyak. Bagaimana dia punya dosa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun tanda-tanda mereka orang-orang yang mendapatkan daripada Lailatul Qadar tersebut adalah an-nasyad fil ibadah. Yaitu ketika keluar daripada malam Lailatul Qadar itu, semangatnya di dalam ibadat kepada Allah bertambah. Semangat beribadah bertambah. Beda sama sebelumnya. Ibaratkan HP kalau sudah dicas sama ketika lowbat, kira-kira layarnya terang mana? Yang sudah dicas tentunya. Begitu juga iman kalau sudah dapat Lailatul Qadar, ibadah. Karena yang pertama, nasyad fil ibadah. Yang kedua, raghbah fil akhirah. Yang kedua tandanya orang dapat Lailatul Qadar itu adalah tujuannya itu ya akhirat saja sudah. Dunia ini apa sudah? Dunia cuma lewat. Dunianya sekedar nyambung buat makan. Untuk keperluan-keperluan penting yang lainnya sudah. Tapi pertanyaannya, keperluan kita yang mana? Ya, kadang orang keperluannya nggak selesai-selesai. Perlu haji, perlu umroh, perlu ini, perlu bangun masjid ya. Intinya raghbah fil akhirah. Kalau dengar akhirat sudah wujilat qulub, hatinya sudah membara, ingin dekat kepada Tuhannya. Ya, bukan sebaliknya. Yang ketiga, ya, tatasabat dumu'uha. Orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu air matanya gampang bercucuran. Sholatnya khusyuk, nangis ya. Baca Quran, nangis. Ya, nggak bisa benci sama orang, nggak bisa. Ya, nggak gampang musuhin orang. Ada orang salah, ya dimaafin.
Ada orang nggak benar, ya didoain. Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tandanya adalah tatanawwar wujuh. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu wajahnya terang benderang, bersih, bercahaya. Ya, bukan gelap wajahnya, tapi yang hitam, mohon maaf, ya, beda hitamnya nanti. Kenapa? Karena diibaratkan oleh ulama, malaikat itu membawa cahaya daripada cahayanya Allah. Membawa daripada cahayanya Allah yang dipercikkan kepada hambanya ketika dia sungguh-sungguh ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adapun daripada tanda bahwasannya itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dikatakan ya, malam tersebut laisa fihal matar wal rihul kibar. Dikatakan bahwasannya pada malam itu tidak ada hujan. Dan pada malam itu tidak ada angin yang membuat tidak nyaman. Ya, berarti kalau malam Ramadan hujan, itu bukan Lailatul Qadar sudah. Yang ada Lailah Majnun. Ya, dan nggak ada angin yang membuat nggak nyaman, tentram, aman. Ya. Kemudian wal qamar tatanawwar. Pada malam itu bulan seakan-akan tersenyum, bercahaya, menunjukkan cahayanya yang sempurna. Tapi ya di sini nggak mesti bulan purnama, nggak mesti. Cuman beda lah. Langit itu mungkin beda dan lain sebagainya. Guru nggak paham. Mungkin nanti guru yang menjelaskan dan lain sebagainya. Dan para hadirin sampai-sampai dijelaskan tidak ada ya daripada suara-suara hewan yang melolong atau menjerit atau terpekik pada malam itu. Kan biasanya ada kalau ada anjing, nah itu nggak ada. Pokoknya malam itu tenang, malam itu damai. Dan dikatakan ya bahwasannya sampai hal itu sampai pagi hari, sampai terbit daripada matahari tersebut. Maka dari itu jangan sia-siakan daripada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar yang akan kita temui nanti. Ya, karena ini adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu bahwasannya malam-malam tersebut terulang untuk kita sekalian di tahun yang akan datang. Ramadan akan kembali setiap tahunnya. Tapi yang perlu kita tanyakan, akankah kita ada di sana ketika Ramadan itu kembali? Dan jangan menjadi hambanya Ramadan. Ya, hambanya Ramadan itu gimana? Lihat ibadahnya ketika di Ramadan saja. Keluar dari Ramadan kembali lagi. Katanya Imam Hasan Al-Basri, alamatul hasanah al-hasanah ba'daha. Tanda orang itu habis dapat kebaikan, maka terusnya kebaikan. Selalu dia melakukan daripada kebaikan. Nah, itu tandanya orang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sekalian mendapat keberkahan daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Ini ringkasan. Ya, kalau dijelaskan panjang lebar, ya, tapi tadi beliau mengatakan 40 menit, ya sudah. Ya, kurang lebih 40 menit itu intinya yang bisa saya ringkaskan daripada malam Lailatul Qadar. Ya, dan ringkasannya yaitu intinya ibadah di bulan Ramadan. Ya, hanya bentar lagi nggak terasa. Ya, nggak terasa. Kita sudah ada di hari ke-15 loh para hadirin. Artinya sebentar lagi Ramadan akan pergi. Ya, mudah-mudahan kita menyisip insyaallah menjadi akhir yang penuh dengan kebaikan. Karena Ramadan ini adalah qurratul ain li ahli futuh. Tazayyana lahu syauqahum wal qiyam. Hadirin, kalau orang-orang saleh itu Ramadan yang buat paling bahagia dia. Yang paling buat bahagia orang saleh adalah bulan Ramadan. Ya, dia menunggu daripada bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Dan lepas dari hatinya 6 bulan setelahnya. Ya, tasyadduq, tazayyat lahum syauqahum, rindunya kepada Allah bertambah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min khawasi ahliha. Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa kita puasa yang khusus. Allah jadikan ibadah kita ibadah yang khusus. Sehingga keberkahannya ngalir kepada para istri kita, anak-anak kita sekalian, dan menjadikan sebab kita manusia yang enggak pernah kurang masalah dunia. Ya, insya Allah banyak, insya Allah luas rezeki kita, insya Allah kita nggak kekurangan. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan masjid ini Allah Subhanahu Wa Taala utus para dermawan,
yang insya Allah akan merampungkan dengan waktu yang singkat-singkatnya insya Allah. Allah menangkan perjuangan para pengurusnya insya Allah, berikan sehat walafiat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbal min ba'di hadha sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim.